Kamu sudah tahu kan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang masalah lalat. Rasul bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu, fa inna fi ahadi janahaihi syifaan wal akhari da'an." Ketika lalat masuk ke dalam wadah di antara kalian, maka celupkanlah. Di sini ada perintah untuk mencelupkan lalat kalau masuk pada minuman kita. Kenapa? Fa inna fi ahadi janahaihi syifaan, karena di salah satu sayapnya itu ada obat, wal akhari da'an, dan di sayap yang lain itu ada penyakitnya. Ulama dahulu itu dalam tanda kutip kebingungan, tapi karena mereka mendahulukan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, maka apapun yang disampaikan oleh Nabi langsung saja mereka percayai, walaupun mereka tidak mengetahuinya dengan mata kepala mereka sendiri, fakta yang terdapat di dalam dua sayap lalat tersebut. Namun kemudian 21 abad setelah Rasulullah SAW, ada beberapa ilmuwan-ilmuwan yang ternyata mereka terinspirasi dari hadis ini, itu meneliti sayap dari lalat itu sendiri. Di antaranya seperti yang dilakukan oleh Dr. Rehan Muhammad Atta, yaitu pada tahun 2014, beliau itu melakukan riset yang sangat mendalam terkait sayap lalat ini. Sayap kanan beliau teliti, sayap kiri juga diteliti. Pada bagian sayap yang kiri itu terdapat bakteri atau semacam racun yang apabila jika dikonsumsi terus-menerus oleh seseorang, maka orang tersebut akan mengalami penyakit-penyakit yang berbahaya. Tapi setelah kemudian beliau meneliti pada sayap yang kanan, itu ternyata terdapat antibiotik atau semacam penawar, yaitu penawar dari penyakit yang tadi. Kemudian di tahun berikutnya, yaitu tahun 2020, ada seorang dokter bernama Ivana Clarista, itu juga meneliti sayap dari seekor lalat ini. Pada sayap yang kiri, dia menemukan bahwa di situ juga sama terdapat racun. Sedangkan pada sayap yang kanan, beliau menemukan antibiotiknya, atau disebut dengan antimikrobial. Jadi, dari penjelasan ilmuwan ini, kita justru semakin yakin. Rasulullah mengatakan sesuatu, bersabda sesuatu, walaupun secara zahir mungkin tidak masuk akal. Karena keterbatasan ilmu teknologi pada zaman itu, namun lambat laun dengan berkembangnya teknologi akhirnya itu terungkap dan diketahui. Berarti betul Rasulullah itu memang bersabda, mengatakan sesuatu bukan karena hawa nafsunya saja, melainkan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menegaskan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Jadi, menjadi sangat aneh sekali ketika ada orang tidak percaya terhadap perkara yang gaib, tidak percaya terhadap masalah akhirat, surga, neraka, kemudian perhitungan amal dan lainnya. Padahal Rasulullah mengatakan hal ini, bersabda tentang masalah sayap dari seekor nyamuk ini, itu terbuktikan, tidak terbantahkan, bisa dikaji, bisa diriset. Lalu kenapa mereka dalam masalah akhirat tidak percaya?